Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subhan dengan NIM D022509. Di video ini saya akan menjelaskan atau menjawab soal ujian tengah semester etika profesi. Nah, di sini ada 5 soal. Yang pertama, eksplorasi literatur etika profesi. Dan yang kedua, analisis keputusan etis berbasis riset. Terus yang ketiga, penelitian dampak cybercrime. Dan yang keempat, sintesis etika dan hukum dalam TI. Terus yang kelima, studi literatur profesi luhur dalam TI. Baik, langsung saja kita ke penjelasan. Yang pertama, eksplorasi literatur etika profesi. Kasus etika penggunaan data pribadi di bidang TI. A. Yang pertama, identifikasi dan tinjauan jurnal akademik. Nah, berikut adalah 2 jurnal akademik yang membahas kasus etika dalam profesi TI terkait dengan penggunaan data pribadi. Jurnal yang pertama yang berjudul Pelanggaran Keamanan Data dan Etika Profesi Teknologi. Informasinya penulis Budiono A dan Raharja S. Pada tahun 2020 penerbit Jurnal Sistem Informasi FOL 15 2 123 sampai 124. Adapun ringkasan dari jurnal di atas membahas kasus pelanggaran keamanan data yang terjadi di sebuah perusahaan karena kelalaian profesional TI dalam mengamankan data pribadi pelanggan. Kasus ini diselesaikan dengan peningkatan profesional TI yang bersangkutan dan penerapan langkah-langkah keamanan data yang lebih ketat. Terus yang kedua, jurnal yang kedua judulnya yaitu Etika Penggunaan Data Pribadi dalam Big Data Analytics, sebuah studi kasus di industri perbankan. Penulis Handayani T dan Susedjo H pada tahun 2018. Penerbit Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer FOL 1 7 2 101 sampai 112. Nah, adapun ringkasan atau jurnal yang dibahas di atas yaitu etika yang dihadapi oleh profesional TI dalam menggunakan data pribadi nasabah dan untuk analisis big data. Kasus ini diselesaikan dengan pengembangan pedoman etika penggunaan data pribadi dan pelatihan bagi profesional TI. Terus bagian B yaitu prinsip etika yang diterapkan. Ada 4, yang pertama akuntabilitas, yang kedua integritas, yang ketiga kerahasiaan, dan yang keempat keadilan. Akuntabilitas ini melaporkan celah keamanan kepada pemilik aplikasi. Terus integritas yaitu tidak memanfaatkan celah keamanan untuk keuntungan pribadi. Terus kerahasiaan tidak membagikan informasi tentang celah keamanan kepada pihak lain. Terus yang keadilan memastikan bahwa semua pengguna aplikasi terlindungi. Terus yang soal nomor 2 yaitu analisis keputusan etis berbasis riset. Nah, dilema etis dalam implementasi sistem TI yang mengaruhi tenaga kerja. Yang pertama, analisis studi kasus dan identifikasi faktor-faktor etis. Adapun studi kasusnya yang berjudul otomatisasi dan pengurangan tenaga kerja di pabrik manufaktur. Adapun deskripsi dari studi kasus di atas, yaitu sebuah pabrik manufaktur berencana untuk mengimplementasikan sistem otomasi yang akan menggantikan beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja manusia. Keputusan ini menimbulkan dilema etis bagi manajemen pabrik karena dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja bagi beberapa karyawan. Terus, adapun faktor-faktor etis.
Terus ada pun faktor-faktor etis, yaitu ada 4. Yang pertama keadilan, kedua hak dan kewajiban, ketiga keuntungan dan kerugian, dan keempat dampak jangka panjang. Nah, yang keadilan dimaksud ini mencakup prinsip-prinsip seperti kesetaraan, perlakuan yang adil, dan distribusi yang merata atas hak dan sumber daya. Dalam konteks etika, pertanyaan yang sering muncul adalah apakah suatu tindakan merugikan kedua pihak dengan adil dan seimbang. Itulah yang dia maksud. Terus yang kedua, hak dan kewajiban. Prinsip ini berkaitan dengan pengakuan terhadap hak asasi individu dan tanggung jawab yang melekat dalam hubungan sosial, pertimbangan etis yang harus memperhitungkan hak-hak yang dilindungi dan kewajiban yang harus dipenuhi terhadap individu atau kelompok tertentu. Terus yang ketiga, keuntungan dan kerugian. Maksud keuntungan dan kerugian ini dalam mengambil keputusan yang etis, penting untuk mempertimbangkan manfaat dan biaya yang terkait dengan tindakan tersebut. Hal ini melibatkan analisis atas dampak positif dan negatif yang mungkin ditimbulkan bagi individu atau kelompok yang terlibat. Terus dampak jangka panjang. Nah, maksudnya adalah aspek ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari suatu tindakan atau keputusan. Bukan hanya mengenai dampak yang langsung terlihat. Etika jangka panjang menuntut pandangan yang lebih holistik tentang bagaimana suatu tindakan dapat memengaruhi masyarakat dan lingkungan. Terus yang kedua, B, prinsip bisnis sebagai profesi luhur. Nah, prinsip bisnis sebagai profesi luhur dapat diterapkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Artinya manajemen pabrik harus melibatkan karyawan dalam diskusi tentang implementasi sistem otomasi dan mencari masukan-masukan. Terus yang kedua, memberikan kompensasi yang adil kepada karyawan yang terkena dampak. Artinya karyawan yang diberhentikan karena sistem otomasi harus diberikan kompensasi yang adil dan bantuan untuk mencari pekerjaan baru. Yang ketiga, berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan. Di mana pabrik harus berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan untuk membantu mereka beradaptasi dengan perubahan teknologi. Yang keempat, mempertimbangkan dampak sosial dari sistem otomasi pabrik, di mana pabrik harus mempertimbangkan dampak sosial dari sistem otomasi seperti potensinya untuk meningkatkan pengangguran dan ketimpangan. Terus penelitian yang terkait yang pertama, the ethical implication of automation oleh Michael J. Sandel tahun 2020, yaitu implikasi etis dari otomatisasi. Yang kedua, business ethics, a stakeholder approach oleh Norman E. Bowie dan Robert E. Freeman pada tahun 2014. Artinya etika bisnis, pendekatan pemangku kepentingan. Terus yang ketiga, The Case for the Corporation oleh R. Edward Freeman pada tahun 2010, argumen untuk korporasi. Nah, terus yang soal yang ketiga, tinjauan literatur dampak cybercrime terhadap masyarakat dan profesional TI. Yang pertama, temuan literatur 1. Adapun artikel yang pertama ini yang berjudul dampak kejahatan siber pada individu dan masyarakat. Adapun penulisnya yaitu Thomas C. Holt, SI pada tahun 2020, penerbit
Journal of Cyber Security Vol 82 1-23. Temuan ini cybercrime memiliki dampak yang signifikan terhadap individu dan masyarakat, antara lain kerugian finansial. Korban cybercrime dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan, seperti pencurian uang dan data kartu kredit. Terus yang kedua, kehilangan identitas. Cybercrime dapat menyebabkan pencurian identitas yang dapat merusak reputasi korban dan membuat mereka sulit untuk mendapatkan kredit atau pekerjaan. Terus, ketidakpercayaan terhadap teknologi. Cybercrime dapat menyebabkan masyarakat tidak mempercayai teknologi yang dapat menghambat inovasi dan kemajuan. Terus, temuan literatur yang kedua yaitu artikel yang kedua yang berjudul Kejahatan Siber dan Dampaknya pada Profesional TI, penulis Omar Khair Aldin pada tahun 2019, penerbit International Journal of Advanced Computer Science and Application Vol 10-3 245 sampai 252. Temuan bahwa cybercrime memiliki dampak yang signifikan terhadap profesional TI, antara lain ada 4, yaitu yang pertama, meningkatnya beban kerja. Profesional TI harus bekerja lebih keras untuk melindungi sistem dan data dari cybercrime. Terus yang kedua, stres dan kecemasan. Profesional TI dapat mengalami stres dan kecemasan karena mereka bertanggung jawab untuk menjaga keamanan sistem dan data. Terus yang ketiga, reputasi yang terancam. Jika terjadi cybercrime, reputasi profesional TI dan perusahaan mereka dapat terancam. Terus yang keempat, keterampilan yang terus berkembang. Artinya profesional TI harus terus belajar dan mengembangkan keterampilan baru untuk mengikuti perkembangan cybercrime. Terus yang artikel yang ketiga berjudul Peran Profesional IT dalam memerangi kejahatan siber. Adapun penulisnya yaitu Sunil Kumar Yadav dan Surendra Kumar pada tahun 2018. Penerbit International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering Vol 82-23-28. Temuan profesional TI dapat berkontribusi terhadap penanganan cybercrime dengan cara berikut. Yang pertama, mengembangkan dan memelihara sistem keamanan yang kuat. Artinya profesional TI harus mengembangkan dan memelihara sistem keamanan yang kuat untuk melindungi sistem dan data dari cybercrime tersebut. Terus yang kedua, meningkatkan kesadaran tentang cybercrime. Artinya profesional TI harus meningkatkan kesadaran tentang cybercrime di antara individu dan organisasi. Terus yang ketiga, bekerja sama dengan penegak hukum. Profesional TI dapat bekerja sama dengan penegak hukum untuk menyelidiki dan menuntut pelaku cybercrime. Terus yang keempat, tetap up to date dengan ancaman cybercrime terbaru. Artinya profesional TI harus tetap up to date dengan ancaman cybercrime terbaru dan mengembangkan strategi untuk melawannya. Terus yang bagian B, kontribusi profesi TI terhadap penanganan cybercrime. Yang pertama, mencegah cybercrime, yaitu merancang dan mengimplementasikan sistem keamanan yang kuat seperti firewall, sistem deteksi intrusi, dan kontrol akses. Kedua, menerapkan praktik terbaik keamanan TI seperti enkripsi data dan melindungi kata sandi yang kuat. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran tentang cybercrime melalui pelatihan dan edukasi kepada masyarakat dan organisasi. Terus nomor 2, menyelidiki dan menuntut pelaku cybercrime, yaitu bekerja sama dengan penegak hukum untuk menganalisis bukti digital dan melacak pelaku cybercrime, mengembangkan alat dan teknik forensik digital untuk menyelidiki cybercrime, dan memberikan kesaksian ahli di pengadilan. Terus yang ketiga, memulihkan sistem dan data yang terkena cybercrime. Artinya membantu organisasi untuk memulihkan sistem dan data yang telah dirusak oleh cybercrime, memberikan saran tentang bagaimana mencegah cybercrime di masa depan. Terus yang keempat,
sintesis etika dan hukum dalam TI. Yaitu kelemahan etis dalam privasi dan perlindungan data. Bagian A pertama, analisis dan perbandingan pendekatan hukum. Adapun artikel hukumnya berjudul etika privasi dan perlindungan data di era digital. Adapun penulisnya Helen Gendal tahun 2016. Penerbit Tensi Pol 353 6300 2099 sampai 1102. Analisis dan perbandingan pendekatan hukum negara Eropa. Negara Uni Eropa atau singkatannya UE, pendekatan berfokus pada regulasi dan kepatuhan Uni Eropa, memiliki undang-undang yang komprehensif tentang privasi dan perlindungan data, seperti General Data Protection Regulation atau GDPR. Spanyol GDPR memberikan individu hak yang kuat atas data pribadi mereka dan mewajibkan organisasi untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi data tersebut atau Spanyol. Terus di negara Amerika, IS, pendekatan berfokus pada dasar dan self-regulation. Amerika Serikat tidak memiliki undang-undang privasi dan perlindungan data federal yang komprehensif. Spanyol sebaliknya. Amerika Serikat mengandalkan kombinasi undang-undang sektoral seperti Health Insurance Portability and Accountability atau ACT, HIPAA, dan Brand Legislation ACT, GLBA, serta self-regulation oleh organisasi. Terus bagian B, tanggapan sebagai pemimpin TI. Sebagai pemimpin TI, saya atau kita akan menanggapi situasi yang melibatkan kelemahan etis dan dalam privasi dan perlindungan data dengan cara berikut. Yang pertama, melakukan penilaian risiko. Saya akan menilai risiko terhadap privasi dan perlindungan data yang ditimbulkan oleh situasi tersebut. Terus yang kedua, mengidentifikasi solusi yang etis. Saya akan mengidentifikasi solusi yang etis untuk situasi tersebut dengan mempertimbangkan prinsip etika dan hukum yang relevan. Terus yang ketiga, menerapkan solusi. Saya akan menerapkan solusi yang etis dengan cara yang efektif dan efisien. Yang keempat, memantau dan mengevaluasi. Saya akan memantau dan mengevaluasi solusi untuk memastikan bahwa privasi dan perlindungan data dilindungi karena apa tidak dibobol. Yang kelima, spesies literatur profesi luhur dalam TI, proses studi kasus dan penerapan. Bagaimana studi kasus konsep profesi luhur dalam TI dan bisnis. Konsep profesi luhur dalam TI dan bisnis mengacu pada gagasan bahwa profesional TI memiliki tanggung jawab moral untuk bertindak demi kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, masyarakat, dan lingkungan. Eksploration ini berarti bahwa profesional TI tidak hanya harus fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain dan dunia di sekitar mereka. Ada pun studi kasusnya dari berikut adalah dua studi kasus dari literatur yang mempunyai konsep profesi luar dan praktik bisnis. Studi kasus yang pertama itu yang berjudul The Ethical Test for Open Source Software. Penulis Eden Maglen tahun 2000, penerbit First Monday Pol 512. Studi kasus ini membahas bagaimana gerakan open source software OSS mencerminkan prinsip profesi luhur. OSS adalah perangkat lunak yang kode sumbernya tersedia secara bebas untuk diubah dan dibagikan oleh siapa saja.
Motowen berpendapat bahwa ESS didasarkan pada nilai-nilai kolaborasi, transparansi, dan berbagi yang selaras dengan prinsip-prinsip profesi luhur. Terus kasus yang kedua yang berjudul The Ethical Dilemmas of Big Data. Penulis Luciana Floridi pada tahun 2016, penerbit Ethics and Information Technology Vol 18.2 143-196. Deskripsi dari studi kasus di atas membahas dilema etika yang dihadapi dan oleh profesional TI dalam menggunakan big data. Nah, big data adalah kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang dapat digunakan untuk menganalisis tren dan membuat prediksi. Expand More, Floridi berpendapat bahwa profesional TI harus mempertimbangkan privasi individu, potensi bias, dan risiko penyalahgunaan data saat menggunakan big data. Terus yang kedua, bagian B, prinsip profesi luhur dalam menghadapi pemenang mengambil semua. Adapun prinsip-prinsipnya dapat diterapkan untuk menghadapi tentang ini dengan cara berikut. Yang pertama, mempromosikan persaingan yang adil. Artinya, profesional TI harus mendukung kebijakan yang mempromosikan persaingan yang adil di industri TI. Ini dapat termasuk undang-undang anti monopoli dan reformasi hak cipta. Yang kedua, mendukung inovasi terbuka. Profesional TI harus mendukung model inovasi terbuka yang memungkinkan kolaborasi dan berbagai ide antara perusahaan dan individu. Terus yang ketiga, melindungi hak pekerja. Artinya profesional TI harus memperjuangkan hak pekerja di industri TI seperti upah yang adil, kondisi kerja yang aman, dan hak untuk berserikat. Karena di sini menjelaskan bahwa kita sebagai pekerja juga punya hak untuk keadilan dalam dunia kerja. Terus yang keempat, menjadi whistleblower. Artinya profesional TI harus berani berbicara etika mereka melihat perilaku tidak etis di industri TI. Referensi terkait dari pembahasan tadi. Adapun soal pertama, Budiono A dan Raharja S pada tahun 2020, pelanggaran keamanan data dan etika profesi teknologi informasi, Jurnal Sistem Informasi Vol 15.2 173-174. Di soal yang kedua, Freeman L. Edward pada tahun 2010, The Case for the Corporation of Oxford University Press. Dan di soal yang ketiga, Aldin pada tahun 2019, Cybercrime and its Impact on IT Professional, International Journal of Advanced Computer Science and Application 10.3.245 sampai 252. Terus di soal yang keempat, Gordon G pada tahun 2018, di European Union General Data Protection Regulation jadi soal a comparative analysis with the United States of the privacy and data protection. Terus yang soal yang kelima, the role of IT professional in addressing social issues. Baik, terima kasih. Itulah video penjelasan singkat dari saya. Jika ada kekurangan dan lebihnya, mohon dimaafkan. Nah, intinya terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.